Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dav Saputra, mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, jurusan Teknik Elektro. Di sini saya sedang menjalankan perkuliahan di Universitas Gadjah Mada dengan mitra Future Skill dan Rumah Milenial. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan beberapa materi perkuliahan yang sudah saya rangkum. Sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan quotes dari Bung Karno, yaitu berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan aku cabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Yang artinya sebagai pemuda, kita harus bisa menjadi penerus dari para pahlawan dalam membangun negeri ini ke arah yang lebih baik. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang anak muda dan bagaimana menjadi seorang pemimpin. Ada beberapa materi yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, Rumah Milenial, Leadership Fundamental. Yang ketiga, Human Capital Management. Yang keempat, Cross Cultural and Virtual Management. Yang kelima, Design Thinking. Yang pertama adalah Rumah Milenial. Apa sih Rumah Milenial? Rumah Milenial ini adalah suatu wadah yang berdiri pada 22 Juli 2017 untuk mengembangkan kreativitas anak muda dari berbagai latar belakang yang berbeda, seperti soft skill learning platform, social networking accelerator, media publication for millennial. Selanjutnya, tujuan dari Rumah Milenial. Yang tujuan dari Rumah Milenial yaitu yang pertama adalah mendorong generasi muda agar lebih aktif, kontributif, serta peduli lingkungan. Yang kedua, menjadikan anak muda yang teladan. Yang ketiga, dapat berkolaborasi dengan bidang yang berbeda. Apa saja sih aktivitas dari Rumah Milenial? Yang pertama itu adalah seminar, workshop, social project, media publikasi, TV show, dan lain-lain. Masuk ke materi yang kedua, yaitu Leadership Fundamental atau dasar kepemimpinan. Apa itu leadership? Leadership adalah seni untuk membuat orang mau mengerjakan dan mengikuti serta percaya apa yang kita minta dalam mewujudkan suatu visi dan misi. Kemampuan leadership yang pertama adalah kemampuan komunikasi yang efektif, kreatif, inovatif, serta sportif. Yang ketiga, kemampuan memecahkan masalah dan berpikir kritis. Yang keempat, mengontrol emosi dan bisa beradaptasi dengan perubahan. Kita masuk ke efektif komunikasi. Efektif komunikasi itu terbagi dua. Yang pertama, komunikasi persuasif dan komunikasi asertif. Komunikasi persuasif bertujuan untuk mengubah dan mempengaruhi kepercayaan perilaku dan kebiasaan seseorang. Komunikasi asertif adalah kemampuan menyampaikan konsep secara tegas, lugas, jujur, namun tetap mempertimbangkan perasaan dan harga diri orang lain. Selanjutnya, kemampuan memecahkan masalah dan berpikir kritis. Ada beberapa tahap, yaitu riset dan filter informasi, di mana kita harus melakukan riset atau mencari data yang valid tentang informasi yang tersebar. Yang kedua adalah selalu bertanya. Jika kita tidak tahu, kita harus membiasakan bertanya, karena ada pepatah mengatakan bahwa malu bertanya, sesat di jalan.
di mana menjelaskan bahwa kalau kita tidak mau bertanya, maka kita akan tidak akan tahu bahwa ilmu itu benar atau salah. Nah, selanjutnya itu adalah banyak diskusi dan bangun koneksi. Yang keempat adalah selalu rajin membaca. Selanjutnya adalah sosial dan emotional intelligence. Yang pertama adalah social intelligence atau kecerdasan sosial, di mana social intelligence ini adalah kemampuan beradaptasi dan mampu diterima oleh lingkungan. Yang kedua adalah emotional intelligence, kemampuan untuk menerima, mengontrol, dan mengatur emosi secara internal maupun eksternal. Selanjutnya, tipe-tipe leadership atau tipe-tipe dari kepemimpinan. Yang pertama itu kepemimpinan yang melayani atau servant leader. Kemampuan seseorang di tingkat manapun dalam suatu organisasi memimpin hanya untuk kebutuhan tim. Yang bersifat intinya adalah pemimpin yang melayani. Yang kedua adalah kepemimpinan paternalistik. Kepemimpinan ini adalah lebih ke figur ayah, yaitu melindungi, mengayomi, dan membantu anggotanya. Yang ketiga adalah kepemimpinan transformasional, yaitu orang-orang mengikuti seseorang yang menginspirasi, menyuntikkan antusiasme dan energi. Yang keempat adalah kepemimpinan autokratis, yaitu bentuk ekstrim dari kepemimpinan transaksional yang bertujuan untuk tujuan dan efisiensi, di mana pemimpin memiliki kekuasaan penuh. Yang terakhir adalah kepemimpinan karismatik, yaitu kepemimpinan yang dapat menginspirasi dalam tim dan energik dalam melaksanakan suatu kegiatan. Selanjutnya yang ketiga adalah human capital atau bisa disebut juga dengan manajemen sumber daya manusia. Pada perubahan dunia dan teknologi yang semakin cepat, ada beberapa perubahan yang dimana banyak sekali pekerjaan yang lebih memanfaatkan mesin daripada manusia. Salah satunya ada beberapa yang seperti itu, yaitu AI atau Artificial Intelligence, yaitu desain mesin yang mampu bekerja seperti manusia. Dan juga ada yang kedua, independent work. Di era manusia sekarang banyak ide dan langsung bergerak untuk mengeksekusinya. Dan yang terakhir adalah skill gap, di mana manusia harus memiliki skill dan keterampilan yang sangat inovatif, sehingga pada masa yang akan datang kita bisa bersaing dengan robot-robot yang akan dikembangkan oleh manusia itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke tantangan dalam organisasi. Yang pertama adalah inovasi program, di mana kita harus bisa lebih kreatif dalam mencetuskan suatu program. Yang kedua adalah relawan atau tim, di mana kita harus bisa menambah relasi kita di luar organisasi maupun di dalam organisasi. Yang ketiga adalah dana. Tentu dalam sebuah organisasi kita harus bisa manage atau mengatur dana yang akan kita gunakan dalam sebuah organisasi.
Selanjutnya adalah engagement, loyalty, sense of belonging, atau disebut juga dengan keterlibatan, loyalitas, dan rasa ingin memiliki. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah komunikasi terbuka. Yang kedua, buat tim merasa nyaman dengan dan bahkan merasa diri mereka berharga. Yang ketiga adalah libatkan tim dalam perencanaan tujuan organisasi, dan keempat, bangun kapasitas tim. Selanjutnya, komunikasi di luar organisasi, share leadership, bangun value dalam tim, dan kendali tim secara personal. Selanjutnya kita masuk ke influencing style diagram yang dijelaskan oleh Chris Croft. Ada 4 tipe orang di dalam organisasi. Yang pertama, analytical, yang artinya analisis. Yang kedua, controller. Yang ketiga, antusias. Yang keempat, amiable. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Kita bahas dulu analytical. Analytical ini adalah memiliki rasa analytical ini adalah seseorang yang sangat detail dan penuh rencana. Anaknya yang paling kepingin adanya sebuah sistem di organisasi, harus ada aturan, wajib menjelaskan apa tujuan kita di organisasi ini. Sifat dari seseorang yang analitikal ini adalah tenang, hati-hati, penuh perhatian, dan dapat meluangkan waktu dengan kawan-kawan di organisasi. Yang kedua adalah sebelum masuk ke yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengontrol orang-orang yang bersifat analitikal ini. Yaitu analitikal ini salah satu caranya adalah memberikan mereka kebebasan dalam memimpin. Yang kedua, masuk kita ke controller. Nah, tipe orang ini yang dinamis tapi agak keras kepala, di mana dia cukup mudah dimotivasi, sifat dari orang-orang yang memiliki sifat controller ini adalah seseorang yang sangat tegas, cepat, dan belak-belakan. Selanjutnya kita masuk ke cara memanage dari seseorang yang memiliki sifat analytical ini, controller, yaitu dengan memberikan tantangan serta berikan waktu dan kasih sayang. Selanjutnya masuk ke sifat yang ketiga, yaitu antusias. Orang-orang seperti ini memiliki energi dan semangat yang sangat tinggi, di mana dia suka dengan
tantangan, dan kreatif dalam merencanakan sesuatu. Selanjutnya, sifat dari orang-orang yang antusias ini yaitu dapat merasakan emosi dari orang-orang di sekitarnya. Dia juga bersifat tegas, cepat, dan belak-belakan. Cara memanage orang-orang yang bersifat antusias ini yaitu dengan cara salah satu cara mengelola dari orang-orang yang memiliki sifat antusias ini adalah memiliki visi masa depan yang sangat menarik. Selanjutnya kita masuk ke sifat amiable atau orang-orang yang hangat, ramah. Orang-orang ini bersifat dia sangat menggunakan feeling dan sangat hati-hati dalam mengambil sebuah keputusan. Sifat dari orang-orang yang ramah ini yaitu dapat merasakan emosi orang-orang sekitarnya. Dia juga memiliki sifat yang tenang, hati-hati, penuh perhatian, dan dapat meluangkan waktunya dengan rekan-rekannya. Selanjutnya yaitu kita masuk ke cara dalam memanage dari sifat yang amiable atau ramah. Mungkin sama dengan sifat yang sebelumnya, yaitu memberikan waktu dan kasih sayang yang cukup dengan cara meluangkan waktu dengan mengobrol, jadi pendengar yang baik, dan buat dia merasa nyaman dan aman. Itu adalah cara bagaimana mengelola orang-orang seperti ini. Selanjutnya yaitu materi yang keempat, cross cultural and virtual management. Yang pertama itu adalah cross cultural atau lintas budaya, dan yang kedua itu adalah manajemen virtual atau virtual management. Nah, apa itu cross virtual management? Yaitu mengidentifikasi dan mengakomodasi perbedaan praktik dan preferensi dari tiap anggota tim. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas kerja dan kenyamanan anggota tim. Dampak dari cross cultural mismanagement yaitu susah berteman dengan rekan kerja lain, ketika ada diskusi cenderung diam, dan memiliki kinerja yang buruk. Tips dari cross cultural management yang efektif yaitu membedakan fakta dan persepsi, dapat membangun relasi dengan tim, dan yang ketiga adalah perhatikan kebutuhan khas setiap orang, seperti hormati preferensi orang-orang, hormati waktu ibadah, dan pelajari budaya dari daerah lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke virtual management.
Apa itu virtual management? Yaitu proses pemimpin dalam mengelola tim virtual. Tujuannya memastikan proses kerja di organisasi atau suatu kantor secara virtual berjalan efektif serta mencapai target yang diinginkan. Selanjutnya, mengapa virtual management itu penting? Yang pertama itu adalah fleksibel, di mana kita bisa mengerjakan hal lain sambil meeting. Yang kedua adalah well-being atau disebut juga kesejahteraan, di mana efisiensi dalam memanfaatkan waktu. Yang ketiga adalah bahagia, bisa sambil traveling di saat kita melakukan meeting. Yang materi terakhir yaitu adalah design thinking. Nah, apa itu design thinking? Desain adalah penciptaan nilai dari suatu pemecahan masalah seperti problem solving, action executing design, inovatif, dan sustain atau mempertahankan. Nah, dalam coba perhatikan gambar di layar tersebut. Ada 3 bagian, di mana penjelasan dari gambar tersebut adalah design thinking dapat menyatukan apa yang kita inginkan dari sudut pandang manusia dengan apa yang layak secara teknologi dan juga di bagian ekonomisnya. Kita jelaskan satu persatu, di mana business viability atau kelangsungan bisnis, people desirability, keinginan orang, teknologi feasibility, kelayakan teknologi, dan experience inovasi atau mengalami suatu inovasi yang baru, di mana dari ketiga itu adalah bagian dari design thinking. Nah, yang terakhir adalah fundamental design metode, yaitu metode desain. Yang pertama itu adalah thinking in parallel plans, yaitu menemukan permasalahan desain dengan memusatkan perhatian pada pola pemikiran saat merancang menggunakan pemikiran pribadi dan kelompok secara paralel. Yang kedua adalah thinking from several viewpoint, di mana pemikiran dari berbagai sudut pandang lebih diarahkan pada solusi permasalahan desain daripada proses menemukannya. Yang ketiga adalah thinking with concept, di mana pemikiran dengan konsep menyambungkan antara fundamental design metode dengan pemikiran pribadi, dengan tujuan memberikan kepada perancang pola yang mudah diingat tentang hubungan antara masalah, desain, proses desain, dan solusi. Yang terakhir itu thinking with basics elements, di mana untuk membuat perancang sadar akan banyaknya tindakan alternatif yang terbuka baginya di setiap titik keputusan. Baiklah, sekian dari presentasi materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.